Baik teman-teman, bertemu kembali dengan kami dari tim 2 di mata kuliah Strategic Management and Business, di mana dalam sesi ini kami dari tim 2 ditugasi untuk menganalisa studi kasus mengenai Hasanah Card Program dari Bank BNI Syariah. Dari tim 2, kami ada Ahmad Faisal Amin, Andi Kusuma Hadi, Korul Aziz Rifai, dan saya sendiri, Wijianto. Yang akan kita sampaikan pada video ini, yang pertama terkait dengan teori yang kita gunakan mengenai sinopsis dari case study yang akan kita bahas, isu-isu utama, analisis yang kita gunakan, rencana tindakan, rekomendasi, serta pertanyaan yang nanti dapat kita bahas lebih lanjut pada forum diskusi. Menurut Philip Kotler, dalam sebuah persaingan dalam konteks pemasaran adalah keadaan di mana perusahaan pada pasar produk atau jasa tertentu akan memperlihatkan keunggulannya masing-masing dengan atau tanpa terikat peraturan tertentu dalam rangka meraih pelanggannya. Michael Porter dalam bukunya juga menyampaikan persaingan akan terjadi pada beberapa kelompok pesaing yang tidak hanya pada produk atau jasa sejenis, dapat juga pada produk atau jasa substitusi maupun persaingan pada hulu dan hilir. Dalam sebuah persaingan tentunya terdapat dinamika persaingan itu sendiri, di mana dinamika persaingan adalah perubahan-perubahan yang terjadi terhadap persaingan yang terjadi pada perusahaan dalam memperebutkan pelanggan pada periode tertentu. Untuk itu setiap perusahaan perlu memperhatikan dinamika yang terjadi agar mereka mampu sustain dan bersaing dengan kompetitornya. Di dalam teori dinamika dari strategi persaingan ini, ada beberapa tools yang digunakan. Untuk mempermudah analisis yang akan kita lakukan nantinya, kita menggunakan dua tools. Pertama, SWOT analysis, yaitu strength untuk mengukur kemampuan, resource, aset, dan orang-orang yang ada di dalam perusahaan itu. Weakness, yaitu untuk melihat lemahnya persaingan, lemahnya finansial, serta bagaimana supply chain yang ada di lingkungan perusahaan tersebut. Opportunities merupakan sebuah kesempatan karena adanya perkembangan pasar pada segmen tertentu. Dan threat ini merupakan dampak dari sebuah lingkungan persaingan serta adanya permintaan pasar sehingga menjadi ancaman bagi perusahaan. Yang kedua, kami menggunakan Porter's 5 Force sebagai alat untuk memahami bagaimana lingkungan bisnis dalam menghadapi persaingan. Di dalam Porter 5 Force ini terdapat beberapa bagian yang tentunya akan memudahkan kita melakukan analisa, mulai dari bagaimana persaingan itu terjadi, bagaimana kemampuan dari buyers, bagaimana supplier menyediakan bahan bakunya, serta adanya ancaman dari pendatang baru serta produk pengganti, tentu akan mempermudah kita dalam melakukan analisis. Baik, kita menuju sinopsis dari case study tentang Hasanah Card ini sendiri.
Pada tahun 2000, BNI mengeluarkan produk unit bisnis syariah, di mana produk bisnis ini dikembangkan mulai dari Malang, Yogyakarta, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Dalam pengelolaan unit bisnis syariah ini, semua aturan harus mengikuti dari Dewan Pengawas Syariah yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Pada tahun 2009 terjadi turbulensi dalam perkembangan bank syariah, terutama di BNI Syariah. Sedangkan ada fakta-fakta menarik yang terjadi pada tahun tersebut, di mana ada 13 juta kartu kredit diterbitkan oleh 22 bank dan lembaga keuangan di Indonesia. Kemudian ada 201,75 juta transaksi yang dilakukan menggunakan kartu kredit. Dan ada 20,7% rata-rata kenaikan transaksi setiap tahunnya. Dan uniknya lagi, bisnis syariah, kartu kredit syariah 1, yaitu dari Danamon, Dirham Card. Melihat kondisi ini, GM dari BNI Syariah almarhum Iwa Gustiwa memutuskan untuk membuat Hasanah Card ini sebagai produk baru yang diinisiasi oleh BNI Syariah, yang merupakan kartu kredit Islami setelah Dirham Card, di mana semua transaksi yang digunakan sudah memenuhi syariat dan disetujui oleh MUI, serta semua fitur dan layanan sudah sesuai dan sepadan dengan kartu kredit konvensional lainnya. Ada beberapa benefit yang ditawarkan oleh BNI Syariah ini. Yang pertama tentunya berdasarkan prinsip ijarah, tidak ada bunga, adanya cicilan 0% dari program umroh, program entrepreneurship, serta pembayaran secara otomatis terhadap zakat dan infak. Nilai tambah yang ditawarkan kepada konsumen adalah dengan banyaknya promo yang ditawarkan untuk program-program edukasi, entrepreneurship, dan keagamaan. Serta mereka bekerja sama dengan UKM-UKM dalam pembelian sebuah franchise seperti Somai Ekco tanpa biaya tambahan sampai 12 bulan. Target yang menjadi segmentasi dari Hasanah Card ini adalah mereka yang usianya di atas 22 tahun, baik pria maupun wanita, muslim maupun non-muslim, serta merupakan market floating atau pengguna yang bukan CC syariah. Ada beberapa perbedaan antara kartu kredit konvensional dan kartu kredit syariah. Kartu kredit konvensional ini masih membebankan bunga pembelian serta adanya biaya lainnya, ada biaya keterlambatan yang dihitung berdasarkan nilai transaksi serta adanya minimum payment sebesar 10% dari total tagihan. Sedangkan dalam kartu kredit syariah ini berdasarkan prinsip dasar ujroh, jadi adanya fixed cost dari total hutang sebesar 2,95%, serta tidak ada biaya-biaya lain, dan biaya yang bisa dibayarkan itu berdasarkan nilai yang belum dibayarkan. Pasar floating ini sangat besar sekali pada tahun 2012. Jadi ada 61,2% yang belum memilih menggunakan kartu kredit konvensional ataupun syariah. Siapa saja sih yang berada pada pasar floating ini? Mereka adalah pengguna yang menggunakan instansi finansial lebih dari satu dan mereka menggunakan sistem yang syariah maupun konvensional, tertarik pada keuntungan yang diberikan dari institusi finansial, menghargai ide baru dan
suka dihargai oleh komunitas, serta kemudahan akses dan keamanan yang sudah teruji, dan mereka ini tidak terlibat dalam keagamaan tertentu. Sedangkan mereka yang merupakan loyalis dari kartu kredit konvensional adalah mereka yang tidak tertarik pada sistem syariah, serta mereka yang menolak ide bahwa bunga itu dilarang. Mereka yang bermain pada loyalis syariah adalah mereka yang aktif dalam kegiatan keagamaan Islam, memahami konsep bunga adalah haram, serta beralihnya pada konsep Islami. Melihat besarnya pangsa pasar yang ada pada floating ini, BNI Syariah bekerjasama dengan entrepreneur dan akademisi. Mereka juga melibatkan franchise owner dan memberikan program cicilan 0% pada kegiatan keagamaan. Sehingga pada 2 tahun perjalanan mereka, jumlah kenaikan atau penjualan kartu naik 2 kali lipat, dari sebelumnya hanya 11.242 menjadi 25.609. Penggunaan pada kartu kredit juga mengalami peningkatan yang pada tahun awal hanya 55,8 miliar, kini menjadi 195,4 miliar. Sehingga ini berdampak pada revenue perusahaan yang naik 3 kali lipat. Di tahun pertama hanya tercapai 2,88 miliar, pada tahun kedua mencapai 9,4 miliar. Sekarang kita menginjak pada isu-isu utama terkait dengan Hasanah Card. Sebelumnya kita melihat dulu dasar hukum dan landasan operasional dari penggunaan Syariah Card di Indonesia. Itu ditandai dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional dari Majelis Ulama Indonesia nomor 54 garing DSN/MUI garing 10 garing 2006 tentang Syariah Card. Di sana diatur tentang misalnya beberapa jenis akad yang ada di dalam Syariah Card, seperti kafalah, kemudian ada card, ada ijaroh, dan ada syarf. Nah, untuk isu-isu terkini, seperti yang tadi disampaikan di slide sebelumnya oleh Pak Wiji, untuk kredit card syariah itu sebetulnya tahun 2009 sampai 2010 tadi ada peningkatan yang lumayan bagus. Nah, ini sebetulnya secara umum transaksi kredit card secara umum ya, belum ke syariahnya dulu. Itu di tengah pandemi ini catatannya cenderung positif. Jadi sampai Maret kemarin itu meningkat sampai 7 hingga 8%. Nah, tetapi sebetulnya kredit card ini juga tidak lepas dari isu-isu yang kurang baik ya. Pertama adalah isu keamanan masyarakat untuk mengambil kredit di tengah bayang-bayang resesi. Seperti yang kita tahu di kuartal 2 tahun 2020 itu pertumbuhan ekonomi kita minus 5,32%. Kemudian kedua adalah tantangan dari maraknya aplikasi pembayaran digital. Kita jadi mempertanyakan apakah masih perlu kita pakai kredit card, karena dengan banyaknya aplikasi pembayaran digital kita bisa melakukan banyak hal dengan sangat mudah, sehingga orang akan memikirkan ulang apakah masih perlu kredit card atau enggak. Yang ketiga adalah market share CC Syariah, kartu kredit syariah ini masih kalah ternyata dibandingkan dengan kredit card konvensional. Market share-nya masih di kisaran 14,1% dibandingkan dengan yang konvensional itu di angka 24,7%. Jadi masih ada gap. Kemudian selanjutnya ini sampai sekarang masih ada polemik terkait dengan boleh tidaknya penggunaan kredit card dari sudut pandang agama. Meskipun sudah dikeluarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional dari MUI, itu masih ada beberapa kalangan yang masih memandang itu sesuatu yang bisa boleh bisa enggak gitu. Kemudian terakhir adalah kredit card itu juga masih dianggap sebagian kalangan juga itu membuat orang menjadi konsumtif.
Oke, untuk selanjutnya kita masuk pada analisa. Dalam analisa kali ini kita memakai metode analisis SWOT, di mana kita coba analisa dengan menggunakan 4 sisi yang berbeda, dari sisi strength, kemudian weakness, kemudian opportunity, dan juga dari threat. Dalam menganalisa ini, kemampuan atau strength dapat digunakan untuk mengambil keuntungan dari sebuah peluang atau opportunity, dan juga bagaimana kekuatan atau strength itu mampu menghadapi ancaman atau threat yang ada. Dari analisa SWOT dapat diketahui dari sisi strength, misalnya kekuatan dari IB Card Hasanah ini satunya adalah menggunakan prinsip syariah. Ini merupakan salah satu keunggulan yang dibandingkan dengan kartu kredit yang lain. Kemudian yang kedua juga tanpa perhitungan bunga. Yang ketiga, tidak membedakan antara transaksi yang dilakukan di retail maupun transaksi cash atau tarik tunai. Yang keempat, perhitungan biaya yang mudah, bersifat tetap, adil, dan kompetitif. Dan yang kelima, tidak mendorong pengeluaran secara berlebihan, karena biasanya memang kartu kredit kalau tidak bisa kita kontrol akan mendorong untuk melakukan transaksi secara terus-menerus. Kemudian selanjutnya adalah weakness atau kelemahan dari Bank IBK Hasanah. Yang pertama, promosi dan marketing yang masih tertinggal dibandingkan kompetitor, terutama dengan bank-bank swasta yang lain yang sudah lebih dulu di kartu kredit. Kemudian penggunaan kartu yang terbatas pada produk-produk yang halal saja dan produk-produk yang tentunya produk syariah. Jadi memang kebijakan dari BNI Syariah ini bahwa kartu ini hanya bisa dilakukan untuk transaksi di produk-produk halal dan syariah. Yang ketiga, antar cabang BNI Syariah yang terbatas. Memang jumlah cabang BNI Syariah saat ini dibandingkan dengan bank-bank yang lain memang jumlahnya sangat terbatas. Selanjutnya adalah opportunity atau peluang yang pertama, di mana segmen pelanggan syariah yang masih terbuka lebar saat ini, apalagi perkembangan produk syariah banyak diterima oleh konsumennya. Yang kedua, pelanggan yang ingin menghindari riba. Ini juga saat ini banyak yang mencari satu sistem di mana dapat menghindarkan dari riba. Kemudian yang ketiga, pelanggan juga yang ingin memiliki kartu kredit tapi dia juga tidak ingin boros, jadi dia ingin tetap bisa pemakaiannya terkontrol. Yang keempat adalah fatwa MUI tentang syariah. Memang setelah dikeluarkan fatwa ini cenderung lebih menguatkan bagaimana kartu kredit syariah ini dapat digunakan terutama bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas muslim. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Yang pertama, jumlah kompetitor yang banyak, yang saat ini setiap bank sudah punya masing-masing produk kartu kreditnya. Yang kedua, perkembangan teknologi saat ini memang mulai beralih. Ada beberapa produk-produk baru seperti produk-produk pay later dari beberapa aplikasi ataupun e-commerce yang lebih memudahkan dan akan mengancam keberadaan kartu kredit seperti pay later tadi. Kemudian ada Kredivo juga dan lain sebagainya. Yang ketiga, kondisi resesi perekonomian yang saat ini terdampak
akibat COVID ini yang mengalami resesi tentu akan menjadi ancaman juga, terutama dalam waktu dekat. Untuk analisa selanjutnya, kita menggunakan Porter 5 Forces. Di layar terlihat kerangka model dari Porter 5 Forces, di mana masing-masing bagian mewakili faktor-faktor pendukung dari sebuah bisnis. Untuk yang pertama, threat of new entrants. Saat ini bisnis kartu kredit masih terbuka untuk pendatang baru, di mana ancaman pendatang baru yang terbesar terutama berasal dari bank-bank syariah yang lain. Kemudian yang kedua, bargaining power of buyers. Sebagai bank penyedia jasa kartu kredit saat ini sudah cukup banyak, maka bargaining power dari pelanggan memegang pengaruh yang besar, terutama pada pengguna yang fokus pada biaya tentunya. Yang ketiga, threat of substitute product. Perkembangan teknologi saat ini mendorong munculnya produk-produk baru, produk-produk pengganti yang akan menjadi ancaman, terutama yang seperti diutarakan sebelumnya, yaitu pay later maupun kredivo, dan juga bentuk-bentuk kredit baru yang lain. Kemudian keempat, bargaining power of supplier. Semakin banyak supplier akan semakin banyak pilihan tentunya. Jumlah supplier atau merchant ini akan berbeda dengan kompetitor, terutama dengan kebijakan di mana pembatasan supplier untuk produk-produk non halal dan produk-produk non syariah. Yang terakhir, rivalry among existing competitor. Persaingan dengan komputer yang sudah ada menjadi paling penting. IBK Hasanah sendiri sudah bersaing dari segi biaya, kemudian dari segi bunga juga sudah cukup bersaing dengan produk kartu kredit yang lain. Hanya di bidang promosi dan pemasaran ini yang harus lebih menjadi concern bagi BNI Syariah untuk bisa bersaing dengan kompetitor. Untuk pembahasan berikutnya mengenai rencana dan tindakan dari BNI Syariah. Untuk rencana tindakan ini berdasarkan pada analisa SWOT dan juga Porter's 5 Forces Analysis yang sudah dibahas sebelumnya. Di mana untuk analisa SWOT sendiri kita mengambil poin pada weakness-nya. Kemudian untuk Porter's 5 Forces Analysis itu pada ancaman dari pesaing BNI Syariah itu sendiri. Untuk rencana tindakan yang utama yang dilakukan oleh BNI Syariah sendiri adalah melakukan competition, di mana competition ini sangat dibutuhkan karena mengingat BNI Syariah sendiri adalah bank baru dan melakukan competition dengan BNI konvensional yang sudah memiliki cabang yang sangat luas di Indonesia. Rencana tindakan yang pertama adalah melakukan joint marketing, di mana produk-produk dari BNI Syariah sendiri yang berupa Hasanah Card itu bisa dikenalkan di BNI konvensional maupun di BNI Syariah itu sendiri. Hal ini juga sangat bermanfaat sekali bagi BNI Syariah, mengingat cabang-cabang BNI Syariah yang masih di sekitar Pulau Jawa. Kemudian berikutnya adalah melakukan office channeling, di mana office channeling ini
BNI Syariah memanfaatkan kantor cabang yang ada di BNI konvensional sebagai office dari Hasanah Card itu sendiri. Selanjutnya ada mengenai training pegawai. Training pegawai di sini adalah antara BNI Syariah dan juga BNI 46 bisa saling tukar training, terutama pengenalan terhadap produk-produk yang ditawarkan di masing-masing baik BNI konvensional maupun BNI Syariah. Kemudian yang keempat adalah join sarana dan prasarana untuk pemasaran Hasanah Card itu sendiri. Hal ini sangat penting juga bagi BNI Syariah untuk mengenalkan produk-produk yang dimiliki oleh BNI Syariah sehingga dapat lebih meluas dan dikenal oleh masyarakat. Kemudian yang kelima adalah banyak memberikan program cicilan 0%. Nah, terutama untuk kaum milenial yang senang terhadap gaya hidup dan juga belanja seperti itu, maka cicilan 0% ini pastinya sangat menarik untuk minat dari kaum milenial tersebut untuk menggunakan Hasanah Card sendiri. Kemudian yang terakhir adalah melakukan kerjasama dengan merchant-merchant produk halal. Karena basisnya BNI Syariah sendiri itu adalah secara syar'i, maka kerjasama ini sangat penting, terutama untuk merchant-merchant produk halal tersebut. Kemudian untuk rencana tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh BNI Syariah yaitu BNI Syariah berusaha untuk melakukan ekspansi ke luar Jawa, di mana metode-metode yang diambil adalah sesuai pembahasan slide sebelumnya, yaitu melakukan competition. Yang paling menonjol adalah memanfaatkan cabang BNI konvensional yang sudah tersebar luas di seluruh Indonesia dan juga melakukan joint marketing. Ya, kalau memanfaatkan cabang BNI konvensional adalah dengan melakukan office channeling sebagaimana pembahasan sebelumnya. Setelah itu BNI Syariah juga berusaha untuk terus eksis di masyarakat, di mana BNI Syariah mendukung program-program entrepreneur, kemudian program beasiswa, program pendidikan, kemudian program-program CSR, yang intinya mendukung dan melayani masyarakat sehingga keberadaan BNI Syariah sendiri dapat selalu eksis di masyarakat. Kemudian selain itu BNI Syariah melakukan aliansi strategis, di mana BNI Syariah melakukan kerjasama strategis dengan pihak ketiga, sebagai contoh penyediaan mesin ATM. Itu BNI Syariah bekerjasama dengan penyedia layanan tersebut baik software maupun hardware, sehingga tidak perlu melakukan investasi yang besar terhadap ATM, mesin ATM yang diperlukan untuk menyebarkan tempat-tempat transaksi yang cepat dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, fokus dari BNI Syariah adalah adanya fasilitas e-channel, di mana strategi yang diambil yaitu memanfaatkan fasilitas e-channel BNI yang sudah
lebih dulu dikembangkan dan sudah terpercaya, sehingga BNI Syariah hanya mendompleng terhadap fasilitas e-channel tersebut. Karena sebenarnya kita tahu bahwa melakukan investasi terhadap teknologi tersebut juga perlu waktu dan biaya yang tidak sedikit. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan dari sisi SDM. Kita tahu bahwa era sekarang yang lebih dikenal dengan 4.0 yang lebih mengedepankan sisi teknologi, maka fokus dari peningkatan SDM di BNI Syariah sendiri adalah terutama di bidang IT, kemudian digital dan transactional banking, segmen manajemen, dan juga data analitik. Nah, ini adalah kompetensi-kompetensi penting yang diperlukan dalam menghadapi persaingan yang begitu ketat saat ini. Ketika bidang-bidang ini tidak berkembang dengan baik, maka otomatis dampaknya akan sangat besar terhadap BNI Syariah itu sendiri. Dan berikut ini adalah rekomendasi yang akan kami sampaikan dari hasil analisa. Yang pertama adalah peningkatan pemasaran secara masif sehingga banyak orang yang mengetahui benefit dari Hasanah Card. Yang kedua, menambah channel untuk mempermudah hubungan dan interaksi dengan customer. Berikutnya adalah peningkatan fitur dan upgrade pada digital card sehingga mengikuti perkembangan zaman. Berikutnya, memberikan program cicilan 0% dengan jangka waktu yang lebih panjang dari kompetitornya. Dan yang terakhir, memberikan banyak keuntungan tambahan untuk pengguna yang sudah menggunakan Hasanah Card lebih dari 2 tahun. Agar diskusi kita lebih menarik, pada sesi forum, teman-teman bisa memilih beberapa pertanyaan yang kami usulkan untuk dijawab di sesi forum. Yang pertama, apakah perkembangan Hasanah Card di masa yang akan datang akan lebih baik lagi? Jelaskan. Yang kedua, sudah tepatkah penerapan strategi yang diterapkan oleh BNI Syariah untuk merangkul segmen floating? Jelaskan. Yang ketiga, apa upaya yang dilakukan oleh Hasanah Card dalam menanggapi adanya isu teknologi agar semakin kompetitif? Dan yang keempat, bagaimana cara menjaga agar loyalis syariah semakin setia dalam menggunakan produk Hasanah Card? Dan yang terakhir adalah, apakah strategi pemasaran yang cocok digunakan untuk Hasanah Card pada saat ini? Jelaskan. Baik teman-teman, begitu saja yang tim 2 sampaikan untuk sesi ini. Selebihnya kita bisa diskusi lebih lanjut dalam forum. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.